KJJ pada gak tahu ya bang ya? Nggak ada. Kayak kedengeran. Dia tahunya KKA itu. KTP mas, kalau saya daftar kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judulnya, gimana sih kerjanya Mas ini atau liburnya gimana sih? Pada saat Jumat gimana kalau kerja? Wah, kalau masalah agama nanti kamu tanya aja langsung ke guru agama kamu ya. Jadi gimana hukumnya pada saat bekerja tapi nggak Jumatan, nah gitu-gitu ya. Nanti lebih baiknya kamu tanya ke guru agama masing-masing. Oke, kita akan kupas sedikit ilmu yang gue tahu tentunya. Pertama-tama kita tarik dulu dari awal dulu seorang masinis ya. Masinis itu untuk yang sekarang ya, kita berkaca dari rekrutmen terakhir 2022-2023, bahwasanya untuk penentuan nanti pada saat jadi masinis itu ditentukan atau ditetapkan, diumumkan kepada kamu tuh pada saat nanti kalian tanda tangan kontrak, tentunya setelah kamu dinyatakan lulus kesehatan akhir ya. Nanti harus kumpul di suatu tempat, entah itu di stasiun mana atau mungkin di kru mana atau mungkin di mana-mana di kantor Daop gitu ya. Itu mah nanti tinggal dibaca aja. Adapun untuk gua dulu, masa gua tuh dari awal. Jadi pada saat rekrutmen ditentukan nih kamu mau daftar apa nih, mau masinis, kondektur. Tapi menurut gua sekarang, yang sekarang ini lebih menguntungkan kalian. Karena apa? Karena kalian misalnya kalau kita berkaca yang dulu, kalau kalian misal kamu daftar masinis, setahu gua kan masinis itu kesehatannya harus A, sedangkan kesehatan kamu B, kamu daftar masinis otomatis kan gagal ya. Garis besar lah, secara garis besar kemungkinan gagal. Nah untuk sekarang ini malah kamu bisa dibilang diterima dulu, nanti ditempatkan dengan sesuai kriteria ya kamu sesuai kriteria perusahaan. Contoh misal kamu daftar operasional, masinis kan masuk ke kategori operasional ya. Ternyata alhamdulillahnya grade kamu A dan semua hasil dari seleksi kamu mulai dari kesehatan awal, administrasi, kesehatan awal, wawancara, psikotes sama kesehatan akhir itu ada nilainya itu cukup untuk jadi masinis ya. Besar kemungkinan kamu dijadiin masinis. Entah background kamu dari SLTA atau SMA IPA, SMK mesin listrik otomotif. Ketika kriteria kamu memenuhi jadi masinis ya jadi masinis. Lain halnya ketika kamu daftar ke grade A, sekarang sudah dialihkan ke apa atau apalah, kita kurang paham ya. Selain grade A itu, selain masinis itu apa, gue nggak berani ngomong karena gue nggak tahu juga ilmunya. Tapi menurut gue sih lebih menguntungkan. Oke. Dan untuk menjadi masinis itu ada prosesnya. Nanti setelah kamu dinyatakan lulus, kamu akan mengikuti yang namanya POK atau semacam orientasi lah, bahasa kerennya tuh ya, orientasi selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu nanti ada tes kesehatan lagi. Buat teman-teman wajib kudu harus mesti yang namanya menjaga kesehatan. Nah, nanti setelah kamu kesehatan itu dinyatakan lulus baru. Nah programnya bisa langsung pendidikan, bisa juga langsung pengenalan atau ke kantor-kantor penempatan, itu tergantung program ya. Sampai sini paham? Oke. Setelah ibaratnya singkat cerita kamu ada pendidikan, nanti namanya pendidikan jadi calon asisten ya. Calon asisten ini pendidikannya 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Kamu masuk ke, kalau untuk KRL itu di BPTT Bekasi, kalau untuk yang masinis KJJ di BPTT Yogyakarta ya, Darman Prasetyo ya. Kalau yang Sopyan Hadi di Bekasi. Nah, itu 6 bulan murni kamu di pendidikan di situ, kamu tidur di situ, makan di situ, tenang. Don't worry, kamu di situ udah dapat uang saku sampai situ ya. Bahkan pada saat POK itu pada 3 bulan itu kamu udah dapat gaji ya. Jadi kalau ada yang nanya pendidikan masinis itu bayar apa enggak, jawabannya gratis. Malah kamu dapat uang saku. Oke, sampai sini paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berapa lama pendidikannya, 6 bulan. Adapun nanti program berikutnya biasanya mengenal lintas, ini itu, jadi asisten. Nanti ada sertifikasi ketika kamu setelah pendidikan itu terus naik grade asisten. Kamu tuh ada sertifikasi dirjen namanya. Tentunya kamu harus lulus. Kalau nggak lulus gimana? Ya tergantung nanti dari manajemen. Yang jelas kita fokus ke lulus dulu ya. Jadi mau nggak sih kamu belajar atau enggak? Oke, sampai situ. Sebut singkat kata kamu jangan lulus asisten nih. Jadi asisten kan. Ini beberapa gue skip nih biar cepet. Setelah jadi asisten kamu meraih harus namanya 4.000 jam, 2.000 jam ya. Duh, gue takut salah kalau untuk kayak gitu tuh. Kadang-kadang suka-suka lupa ya.
Setelah itu nanti ada namanya tes lagi untuk jadi masinis. Nah, untuk tergantung dari kecakapan kalian juga guys. Dilihat juga kan penilaiannya mulai dari kemampuan, knowledge, skill, attitude ya. Itu ngaruh nanti pada saat kamu jadi asisten ke masinis, karena nanti kebutuhan sendiri tuh dari pihak UPT-nya. Jadi UPT-nya berarti kalau kamu UPT gua Depok nih, tahun ini mau ada sertifikasi, Depok mau ngirimin semuanya atau gimana? Tergantung program dari manajemen juga itu berpengaruh. Semuanya itu program, dan paling penting juga itu skill, knowledge, attitude kalian ya. Pada saat kamu jadi asisten, jadi asah terus yang namanya pengetahuan. Nah setelah itu nanti udah dari asisten saja udah muncul dinesan nih. Kalau untuk Depok sendiri ada yang 5161, untuk program sekarang ada yang 62 ada 6 hari kerja 2 hari libur. Itu kalau itu namanya program dari perusahaan ya. Jadi kalau ada yang nanya libur masinis nggak tentu, nggak gitu. Tapi semuanya terprogram, terjadwal. Cuma kalian aja yang nggak tahu mungkin, atau mungkin sebagian orang nggak tahu jadwalnya. Jadi seolah-olah nggak tentu, padahal nggak kayak gitu. Untuk masinis sendiri, bagi kami yang rasakan tuh namanya terjadwal. Semuanya udah terjadwal. Mulai dari aplusannya, dinasnya, bahkan bawaannya tuh udah terjadwal semuanya. Terperinci lah ya, bahasa keren meren, mendetail meren, entah gitu. Oke. Nah itu udah terjawab untuk jadi asisten. Jadi masing sama nanti. Bahkan untuk penempatannya bisa nggak sih kak, penempatan berarti kamu tadinya penempatan di Sumatera pengen ke Jawa ya, tergantung nantinya program juga, tergantung semuanya tuh ada penilaian tersendiri lah. Gue nggak berani menjudge poin A poin B karena bukan wewenang gue untuk ngomong gitu, tapi ini penilaian pure murni dari apa yang gue tahu. Jadi nggak ada hubungannya dengan aturan yang berlaku ya. Sedikit nyinggung nggak boleh lah, karena mungkin apa yang gue tahu ada sedikit ilmu dari peraturannya seperti itu. Buat teman-teman pastikan sih ya, untuk pada saat rekrutmen paling penting tuh kesehatan kalian dijaga, pengetahuannya ditambah. Untuk syarat udah murni, nggak bisa diotak-atik ya guys. Mulai dari yang jadi masinis tuh kenapa harus SMA IPA, SMK mesin listrik otomotif, nah itu udah syarat dari sana. Ketika lu mempertanyakan ya jawabannya ya yang jawab pun yang ditanya untuk menjawab tuh bingung, karena itu udah syaratnya seperti itu. Kalau ditanya kenapa ya itu udah syarat. Nah, kenapa bisa muncul syarat itu ya coba nanti kalau kamu masuk di KAI coba tanyakan sama bos kalian yang di atas. Ada kan namanya syarat masuk apa, itu udah syarat, kayak mohon maaf lah kayak syarat sah apa, berarti kayak aku gak berani kalau berbau agama. Ya pokoknya semuanya udah syarat. Oke. Kita usah salah ngomong nih. Oke, sampai situ paham. Dan untuk setiap tahapannya untuk rekrutmen itu bersifat menggugurkan. Jadi kamu wajib kudu harus mesti yang namanya mawas diri, bercermin diri, upgrade diri, itu penting untuk kesehatannya, pengetahuannya. Tahu itu untuk kebaikan kalian juga. Apalagi kalau emang cita-citanya pengen jadi masinis atau mungkin pengen jadi pegawai KAI, BUMN ya, atau yang lain lah. Nggak cuma perihal kereta api atau masinis doang sih menurut gua. Untuk rekrutmen apapun, mau nggak mau kalian harus upgrade diri, nambah pengetahuan, nambah ilmu, nambah relasi boleh lah. Semuanya seperti itu sih guys. Sampai sini coba kalau ada yang bingung silahkan tulis di kolom komentar. Supaya apa? Supaya ya gue tahu sebenarnya kalian tuh bingung di bagian apa sih. Ya siapa tahu gue bisa jawab. Kalau emang gak bisa jawab, atau bisa jawab tapi gak ada waktu, ya mohon maaf. Karena gue gak setiap waktu megang HP, megang ini itu. Gue juga punya kehidupan lain cuy. Oke. Sampai sini udah paham ya. Tadi yang menjawab pertanyaan di awal, libur masinis itu apa. Jadi ada yang 5161, ada yang 5262 kayak gitu. Tergantung program. Dan kalau ada pertanyaan perihal batik, kalau pas dinas terus sholat maghrib, sholat apa itu pun atau jumatan, itu mending kamu tanya ke guru agama kamu deh. Karena kemungkinannya selalu ada. Karena ketika pada saat Jumat kamu di siang, ya, secara otomatis kamu gak jumatan. Nah itu gimana hukumnya? Tanya ke ustadz kamu dah ya. Karena gue gak berani kalau untuk menyampaikan sesuatunya, takutnya melenceng, tidak sesuai dengan apa yang kamu pikir, apa yang kamu inginkan. Bahkan untuk kalau Idul Fitri, kalau emang kamu ke bagian dinas, ya tetap dinas guys. Karena kan semuanya udah terjadwal, nggak tentang kamu ibaratnya Idul Fitri itu apa gitu. Kecuali
tiba-tiba kamu sakit atau apa, itu nanti ada prosedur sendiri, tenang aja. Semuanya udah terbackup, udah tersusun, ada aturannya, semuanya ada regulasinya, bahkan di undang-undangnya pun ada. Oke, paham ya sampai sini ya, semoga paham. Ini gue ngomong berdasarkan apa yang gue tahu ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru-keliru, mohon diluruskan. Silakan tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena di situ tujuannya yang berbagi buat apa? Karena gue pernah ngerasain cuy, gimana sih rasanya dulu 2000 berapa ya? Gue 2012 tuh belum sesanter ini informasi. Gue harus nyari berkelana lah, ibaratnya berselancar, entah itu ke warnet ke apa. Sekarang udah ada smartphone yang notabene semua informasi ada di tangan lu, ada di genggaman lu cuy. Lu tinggal ketik aja, yang mau ngetik tinggal ketik, udah muncul. Yang penting itu satu sih, ya nggak satu lah, beberapa. Salah satunya itu kamu jangan pernah percaya dengan oknum-oknum yang melaksanakan kereta api yang bisa memasukkan kamu ke perusahaan dengan membayar sejumlah uang. Hati-hati, banyak penipuan. Dimanapun kapanpun selalu ada orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Ya hati-hati aja. Gue sih cuma ngomong hati-hati aja, terserah dah kalian mau gimana juga. Dan bukan tugasku juga untuk meyakinkan kalian dalam hal seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini seharusnya ya sedikit tercerahkan lah. Teman-teman yang udah gagal. Oh iya benar. Untuk rekrutmen itu sekarang bisa dibilang setahun bisa sekali ya, hanya sekali. Kecuali kalau ada FHCI, kalau enggak kayak di itu BUMN rekrutmen, iya BUMN bersama itu ya. Kalau enggak di ini job fair universitas itu kamu bisa. Tapi kalau untuk job fair sendiri kebanyakan itu D1, D3, D4, S1. Jadi untuk SLTA ya kamu harus benar-benar di-push pada saat rekrutmen, entah itu gelombang 1 atau gelombang 2. Kak, kalau gue belum siap di gelombang 1 boleh gak daftar di gelombang 2? Oh itu pilihan kalian, terserah. Kalau emang kamu ngerasa mampunya di gelombang 2, monggo. Gue sih gak, kalau gue sih tipikal orang yang ketika ada kesempatan ya langsung hajar aja, nunggu apa lagi. Kalau nunggu siap kayaknya sih nggak ada momen paling siap ya, momen kesempatan paling berani apa yang nunggu kesiapan tuh nggak ada momen paling kayak gitu. Jadi ada kesempatan hajar, belajar dari kegagalan. Bahkan kita bisa belajar dari kegagalan orang loh guys ya. Gue ngomong panjang lebar, semoga sedikit banyak bisa membantu buat teman-teman. Tetap semangat ya. Make the best of what do you have. Assalamualaikum.